Kalau seorang gamer, tahun ini adalah tahun yang tepat buat lu beli atau upgrade laptop lu ke laptop gaming baru. Tapi sebelum gua kasih tahu, dan mungkin lu udah tahu laptop apa yang gue minta lu consider untuk beli, gua kasih alasannya aja dulu, oke? Tenang, ini bukan review soal laptop lagi, tapi gua seorang gamer juga yang memang mainnya itu ya lebih suka main game non e-sport. Gua rasa tahun ini wajib lu semua mikir buat ngelakuin hal ini. Apalagi kalau memang udah nargetin mau punya PC baru atau laptop baru, ya udah mending beli aja sekarang. Jadi akhir-akhir ini emang gue lagi ngikutin berita game-game global ya. Nggak cuma berita buat segmen kita doang, dan bakalan banyak title game yang launch di tahun ini. Dan jelas juga nggak cuma game indie aja yang sering dimainin sama Windows saudara, tapi banyak title besar pun yang akan hadir sebentar lagi. Bulan ini aja ada Monster Hunter World, Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, Civilization 7, sampai game yang gua tunggu bertahun-tahun rilis pun juga udah ada, yaitu Kingdom Come yang seri kedua. Banyak deh, sampai bulan depan juga ada Assassin's Creed Shadow dan lain-lainnya lah, sampai akhir tahun nanti. Ya macam-macam title berbagai macam genre kayaknya ada semua dan wajib ditunggu. Apalagi yang udah nontonin The Game Award tahun lalu, kalian pasti udah nunggu kan. Jadi sih ya, gua rasa tahun ini adalah tahun yang tepat buat beli laptop gaming. Kenapa sekarang dan nggak nunggu aja nanti ya? Jawaban pertama, kalau nunggu nanti ya nggak ada habis-habisnya. Mending cari aja yang udah jelas kalau gua mah ya. Bahkan sebentar lagi pun juga bakal ada laptop gaming yang pakai GPU RTX 5000 series di laptop. Ya bukan berarti yang sekarang jadi nggak menarik lagi kan. Sebut aja satu laptop yang gua mau rekomendasikan, ya laptop ini ya. Asus ROG Zephyrus G14 yang udah gunain CPU AMD Ryzen 9 8945HS, GPU Nvidia RTX 4060 Mobile, RAM 16GB 6400 MB transfer per second, dan juga udah ada 1TB SSD punya. Yang mana ini adalah laptop inceran gue sebenarnya, cuma karena ini barangnya cepet banget langkanya, gue nggak kebagian laptopnya dan jadi beli laptop non gaming. Ya agak nyesel sih kenapa nggak sabar, padahal gue masih main game juga ya. Karena sekarang udah mulai available lagi laptop yang satu ini, dan ini salah satu laptop terlalisnya Asus ya. Walaupun kalau lu cek harga laptopnya itu nggak murah ya. Sampai sekarang pun belum turun harga laptopnya. Ya karena demandnya tinggi banget dan bisa bikin gamer banyak duit ngantri buat beli laptop yang satu ini. Cuma emang sih semenjak ROG Zephyrus itu fokusnya untuk punya desain laptop yang tipis, minimalis, dan simpel juga, ya nggak menutup kemungkinan kalau laptop ini diincar juga buat para pekerja profesional. Lihat aja dari segi desainnya, untuk sebuah laptop gaming yang punya spek tinggi, dimensinya pun memang nggak normal, cuma 1,8 mm doang tebalnya, dan bobotnya itu cuma 1,5 kg doang. Kayak gini aja udah disebut laptop gaming dan bisa didesain seperti ini. Mungkin kalau kita ngomong di era tahun 2020-an belum bisa seperti ini laptopnya. Dan sekarang gue bisa main game lancar, dapetin FPS seoke ini pakai laptopnya. Ya gue paham lah, laptop gaming yang lebih gede punya headroom lebih buat kencang performance-nya ya. Pendinginan lebih gokil, otomatis power limit CPU sama GPU-nya bisa lebih tinggi, bahkan upgradabilitasnya lebih banyak ya. Lihat aja kalau lu beli ROG Strix ya, bukan yang ini maksudnya, perbedaan performance limitnya kayak bagaimana. Dan di sini gue mau menekankan lengkap portabilitas dan fleksibilitasnya aja. Desain laptop ini yang mana udah memungkinkan untuk kalian bawa-bawa ke dalam tas tanpa perlu kompromi lagi. Portnya juga no kompromi juga ya, lengkap tanpa perlu adapter pun. Ya sebenarnya sih ini udah karena gue suka banget secara personal ya. Jadi kayak mau jualan banget kelihatannya. Jadi ya sebenarnya nggak ya rekomendasi lah ya, nggak nyuruh lu wajib beli. So ya skip aja pembahasan speknya. Tapi kalau kalian pun harusnya pun juga udah familiar sama laptopnya, ini sebenarnya laptop keluaran tahun 2024 kemarin bareng Zephyrus G16 juga. Ya salah satu laptop yang menarik untuk di harganya sih. Dan jelas performance-nya pun untuk game-game sekarang, bahkan untuk upcoming game pun harusnya masih tetap bisa dapat FPS yang aman-aman aja. Ini ketika lu punya laptop ini, jangan lupa untuk maksimalin fitur yang ada di Armoury Crate. Jadi ini semacam aplikasi utilitas dari ROG untuk lu customisasi laptopnya. Dari monitoring performance-nya bisa ya, mengatur performance laptop dari mode irit baterai sampai mode terkencangnya pun juga aman. Pengaturan GPU-nya dari Max Switch dan Optimus juga ready langsung di sini. Bahkan update software bawaan Asus, pengaturan peripheral Asus, sampai lu bisa dapat promo game di sini pun juga ya bisa. So ya pastiin kalian nggak lupa sama software yang satu ini, soalnya ini penting. Simpelnya, lu kalau lagi nggak main game, pencet Fn F5 sampai ke mode silent. Terus kalau lagi main game AAA yang butuh performance gede, set profile lu ke turbo lagi ya. Tapi kalau gamenya santai aja, set aja ke mode performance ya. Dan kayak yang sekarang gua lagi mainin
bayangin aja game baru kayak Like a Dragon Pirate Yakuza di mode turbonya resolusi 3K layar game DLSS performance ini ya bisa dapat rata-rata yang udah lumayan oke untuk settingannya. Lalu untuk game yang gue lagi mainin juga yaitu Kingdom Come Deliverance 2 bisa dapat FPS rata-rata di 56 FPS kalau lagi di pedesaan, dan ini kondisinya rame banget ya, bahkan bisa lebih tinggi kalau lagi di luar desa. Ya referensi game berat lama juga yang gue punya ada Cyberpunk bisa dapat rata-rata di 51 FPS atau bisa 69 FPS kalau pakai preset medium, dan game lain seperti Black Myth Wukong bisa sanggup dapat 63 FPS rata-ratanya, dan ini masih di resolusi 3K ya. Kalau ukuran layar 14 inci sih sebenarnya lu bisa aja setting ke Full HD buat ngirit performance biar dapat FPS yang lebih tinggi. Sama ini juga deh referensi benchmark sintetis yang udah kita ambil untuk ROG Zephyrus G14 ini. Jadi ya secara performance laptopnya ini ya masih cukup lah untuk lu main game. Apalagi kalau lu main game CPU bound kayak game-game e-sport, otomatis performance-nya akan di boost juga karena dia udah pakai gunain CPU AMD Ryzen 9 which is yang udah kenceng. Ditambah lu juga bisa manfaatin teknologi DLSS dari si gamenya pun ya untuk ningkatin performance FPS-nya lagi. Ini teknologi yang memang benar-benar kepake banget, tapi gua belum tahu nih. Gua mau tanya juga ke kalian, kira-kira DLSS 4 itu bakal turun gak sih ke laptop RTX 4000 series ya? Kalau di desktop kan udah pasti bakalan dapet ya. Coba deh komen kalau kalian tahu, oke? Cuma sampai sini gimana? Menarik nggak? Nah, kenapa gue menyarankan sekarang untuk beli laptop? Kenapa nggak nunggu gamenya keluar dulu? Pertama ya biar uangnya lebih ketata lah. Dan gue juga mau ya mengembrace kalian yang memang sanggup buat beli laptop harga premium kayak gini, minimal udah main game-game yang ori lah. Tapi kan gue paham juga kalau kita beli game ori itu kan nggak selalu duitnya ada. Makanya dicicil dulu. Kayak beli laptopnya dulu. Kan lucu ya kalau beli laptopnya, kalau maksudnya kalau beli gamenya dulu tapi nggak ada laptopnya, mau gimana mainnya? Kalau di laptop dulu ya kan lu bisa pakai buat hal lain gitu. Nah jadi lu beli sekarang laptopnya dan lu bisa deh setelah nabung lagi lu bisa nabung beli gamenya. Buat beli gamenya ya kayak gue juga sih sebenarnya lagi consider mau punya laptop gaming baru atau kayak yang rakit PC, dan laptop itu sih udah paling tepat lah kalau lu mainnya yang nggak cuma di satu tempat aja. Mungkin mau main di rumah teman atau di base camp buat partian ya bisa banget pakai laptop. By the way satu hal lagi ngomongin soal laptop ya, yang gue suka dari segi layarnya yaitu si 14 incinya ini itu udah memiliki settingan ROG Nebula Display yang mana menggunakan panel OLED resolusi 3K dengan refresh rate sampai 120 Hz dan juga tingkat pencahayaannya yang tinggi di 500 nits dan juga akurasi warnanya sudah tajam 100% DCI P3. Ready G-Sync sama Adaptive Sync juga Pantone validated ya udah paket lengkap lah, gak ada kurangnya. Kurangnya paling ukurannya aja, mungkin kalau lo mau yang lebih puas ya harus colok ke monitor tambahan. Ya pilihan aja sih, tapi setidaknya dari kayak gini aja udah cukup buat lo main game. Bahkan kerja secara profesional pun masih sangat aman. Laptop ini pun juga punya kapasitas baterai yang besar di 73 Wh yang mungkin lo bisa manfaatin ketika lo nggak pakai buat buka software berat ataupun game. Ya sekedar browsing ini aman apalagi di mode silentnya. Tapi sih yang terpenting kalau lo mau cari alternatif chargernya ini bisa aja pakai power delivery charger ya 100 watt punya. Ya memang nggak bakal dapat power yang sama kayak charger bawahnya, tapi ini sekedar backupan mah ini aman banget. Ditambah koneksi dan bluetoothnya pun juga sudah bagus ya udah sih ya. Plus juga laptop ini pun ya udah compact, ini juga udah punya sistem pendinginan yang advance dari ROG Intelligent Cooling dengan teknologi 3 kipas 3 ya, dan generasi kedua Arcflow Fans ya. Pastinya setelah gue tes gaming di laptop ini, dari suara yang dikeluarkan itu nggak nutupin suara game laptopnya, aman ya. Udah gitu ROG Zephyrus G14 ini udah terinstall dengan Windows 11 jadi bisa langsung dipakai untuk gaming bahkan kerja dan editing apapun keperluan lo deh. Dan yang paling bikin senang adalah kita bisa langsung dapat PC Game Pass selama 3 bulan di setiap pembelian ROG Zephyrus G14 ini. Jadi langsung build ini dalamnya, aktifin langsung bisa mainin lebih dari 100 game termasuk EA Games ya. Jadi menarik banget kan ini. Jadi menurut kalian gimana? Setuju nggak kalau tahun ini adalah tahun yang pas buat lu untuk beli laptop gaming? Sebenarnya gue mulai memang agak kejauhan sih ya. Harusnya sih gue konfirmasi dulu ke kalian-kalian ini para penonton nyantai tuh suka main game nggak sih? Nah kalau main game kira-kira game apa? E-sport atau ya nggak suka game e-sport kayak gue gitu? Ya coba aja kasih tahu. Gue sih e-sport kurang begitu suka ya. Cuma kalau game PC yang genre lain kayak RPG, RTS, simulasi banyak sih yang gue suka title gamenya. Makanya coba dong share gimana tertarikannya kalian sama game ya yang cocoknya kayak apa gitu. Dan gue juga mau info aja nih, kali lo mau
beli, cari-cari yang untung gitu ya. Lu mau beli laptop Asus ya boleh banget, kayak mau ROG ataupun TUF ya. Nggak cuma laptop ini, ya lu bisa dapetin game Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii, sama merchnya Asus lainnya mungkin ya, yang lu bisa cek aja info lengkapnya di deskripsi. Dan eventnya ini yang lu bisa ikutin ini dimulai dari 21 Februari kemarin sampai tanggal 30 April nanti. Jadi ini masih panjang, masih ada waktu buat lu ngumpulin duit. So ya, mungkin aja lo info gua kali ini. Sorry nih, ini bukan review kayak biasanya karena ini laptop udah lama launching. Cuma sekedar ngasih tahu aja biar jangan sampai lu mainnya telat. Apalagi kalau sampai nggak main game yang lu suka, sayang gitu. Dan jangan lupa juga diskusin semuanya di kolom komentar. Ya udah, mungkin itu aja lo obrolan kita kali ini. Follow juga semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord. Kalau mau beli laptopnya klik di deskripsi aja, atau di YouTube Shopping gue bakal kasih linknya. Jadi sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.